Jangan bilang siapa-siapa. Samsul aman. Dia ada di rumah Arifin. Udah, lu nggak usah sedih. Ntar salam lu gue sampein deh. Bahtiar, tolong bilangin ke Samsul ya. Kalau emang dia perlu apa-apa, hubungin gue. Gue pasti siap untuk ngebantu dia apapun. Makasih ya. Arifin sama Bahtiar. Siti, hati-hati nak. Orangnya Datuk Maringgi bisa ada di mana-mana. Iya, Pak. Siti. Lo dari mana aja sih? Dicariin tuh sama Samsul. Sekarang Sam di mana? Samsul lagi gue umpetin di satu tempat. Soalnya polisi nyariin dia terus. Ria bisa kasih tahu alamatnya di mana? Ada yang harus saya jelasin. Saya nggak bisa beri lama-lama di sini. Soalnya polisi ngawasin saya. Mereka tahu kalau saya temennya Samsul. Ya udah, kamu naik aja. Yuk. Kencang gua dah. Lut. Itu Siti sama bokapnya ya? Mana? Gua tadi lihat bokapnya nyetir sama Siti. Mimpi kali lu. Jalan aja bokapnya nggak bisa. Boro-boro nyetir. Iya sih. Tapi... udah, cabut ah. Kasihan Samsul nungguin. Yuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa benar di sini rumahnya Arifin? Ya, benar. Ada apa, Pak? Kami mencari seseorang yang bernama Samsul. Dia teman dekatnya Arifin. Iya benar, Pak. Tapi Samsul nggak ada di sini. Maaf, ada apa ini? Kami ada keperluan sama Arifin. Baik, Bu. Kalau begitu kami permisi dulu. Baik, Pak. Selamat siang. Selamat siang.
Nih gue, Cing. Lo pada lihat nggak polisi barusan? Polisi tuh nanya ke nyokap lo. Nyokap gue tuh udah mau pergi. Kita ini sekarang udah dalam rumah. Tadi gue sengaja nggak langsung naik ke atas. Gue minum dulu, biar nyokap gue nggak curiga. Sam, dapat salam dari Ria. Lo bilang sama dia kalau gue di sini. Ya terpaksa. Soalnya dia nangis nyeselin dirinya. Karena nggak ngecek dulu kaset rekaman itu sebelum kasih ke polisi. Gimana? Ada kabar baru nggak? Belum ada yang tahu di mana keberadaan Siti. Saking terosipnya sama Siti, Arifin tadi ngerasa ngeliat Siti di dalam mobil. Ria, kamu yakin gak bakalan terjadi apa-apa? Emangnya bakal ada apa? Ini adalah satu-satunya cara paling aman buat lo tuh ketemu sama Samsul. Samsul tuh buronan. Ya, kalau misalnya lo ragu-ragu, ya udah, gue nggak bisa maksa. Gue tuh ngelakuin ini demi keselamatannya Samsul. Orang-orang Maringgi mengejar kita. Polisi pun memburu Samsul, Siti. Ini satu-satunya pilihan. Kita harus sembunyi di sini sampai Samsul bisa dengan aman datang ke sini. Baru kita bisa merencanakan untuk lari keluar kota. Ini emang bukan tempat yang mewah, tapi paling nggak tempat ini aman buat Siti sama Om. Di tempat ini biasanya satpamnya sama penghuni lainnya cuek kok. Ini kuncinya. Kalau ada apa-apa, telepon gue aja ya. Sekarang gue harus jemput Samsul dulu. Makasih ya. Jangan ngomong makasih dulu sebelum Samsulnya gue bawa ke sini. Permisi dulu ya, Om. Terima kasih, Ria. Sama-sama, Om. Di sekitar sini kan banyak restoran. Lo mau makan apa? Ntar gue suruh antar ke kamar aja. Kalau ada nasi padang aja. Ya, Om. Permisi. Halo, Datuk. Ada kabar tentang Samsul? Samsul ngumpet di rumah temennya, Arifin. Datuk sekarang di mana? Di Jakarta. Kenapa ya? Saya mendapatkan tangkapan yang lebih gede, Datuk. Pasti Datuk nggak bakalan percaya. Siti sama Baginda Sulaiman. Yang bener ya? Kalau Datuk nggak percaya, coba cek sendiri aja. Sekarang mereka saya masukin ke dalam losmen. Alhamdulillah. Rasanya udah lama sekali Papa nggak makan makanan seenak ini. Kamu nggak makan? Nggak ada selera, Pak. Perasaan saya nggak tenang. Mudah-mudahan aja Samsul cepet-cepet datang supaya kita bisa cepet pergi dari sini. Sebelum orang Datuk Maringgi datang. Masih Samsul. Nggak mungkin. Nggak mungkin Samsul datang secepat ini. Siti, jangan buka.
Kamu? Pengkhianat kamu! Saya sama sekali nggak nyangka kamu sekotor ini. Kenapa sih, Ria? Kenapa kamu tega banget ngejahatin saya? Karena lo tuh udah nginjek harga diri gue. Samsul tadi tuh udah mau sama gue. Tapi gara-gara lo, gue tuh akhirnya dibuang. Cepat bereskan dia. Jangan sentuh anak saya! Mama! Jangan! Saya mohon jangan sakitin Mama! Jangan! Saya mohon jangan sakitin Mama! Saya mohon Datuk jangan sakitin Mama saya! Mama! Cukup! Sekarang lepaskan dia. Saya mau dengar suara kamu, Siti. Kamu mau ikut saya? Iya, saya ikut tapi jangan sakitin Papa. Semua tergantung dengan sikap kamu. Kita pergi sekarang. Tapi dulu akan menunggui bapak kamu di sini. Kalau kamu macam-macam, saya tinggal telepon dulu. Dan kamu tidak akan berjumpa lagi dengan bapak kamu untuk selama-lamanya. Kalau dalam waktu 10 menit tidak ada telepon dari saya, itu berarti ada apa-apa di bawah sana. Habisi Baginda Sule. Ingat, Siti, keselamatan nyawa papa kamu tergantung di sikap kamu sekarang. Siti! Ya, Datuk. Habisi Baginda Sulaiman. Jangan salahkan saya. Kamu sudah mengikis habis kesabaran saya. Bawa ke mobil. Mana Siti? Jangan. 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 Sam, mendingan lu main PS sama Mandut. Daripada lu melototin jam terusan, mendingan main deh untuk ngisi waktu. Gue udah bolak-balik ke rumah Dato Maringgi sama rumahnya Siti. Dua-duanya kosong. Tapi gue nggak bisa kayak gini terus. Masa gue harus bengong nungguin berita? Terus lu mau ngapain? Mau keluar? Nyari Siti sendirian? Lo lupa kalau lu tuh lagi dicari sama polisi. Sam, kita tuh semua juga khawatir tentang nasibnya Siti. Tapi lu juga harus khawatir dong tentang nasib lo. Kalau lu keluar dari rumah gua, lu bakal bisa ketangkep sama polisi. Apa lu bisa nyelamatin Siti? Hah? Lu bukan nyelamatin Siti, lu malah ditangkep di sel, tau nggak? Disekep. Hola, Sam, Ria. Halo, Ria? Siti sama bokapnya ada di losmen. Mereka bisa kabur dari Dato Maringgi. Losmen mana? Ya, gue bisa cari. Kamar berapa?
Kamar 216. Lo mendingan sana sekarang deh. Tapi jangan nelfon dulu ya. Lo tau sendiri Ratu Marigi. Kayak gurita tau gak? Tangannya tuh udah di mana-mana. Sam, lo yakin apa yang lo lakuin? Berapa kali sih gue sama Arifin harus bilang? Masa depan gue sekarang adalah Siti. Cuman Siti. Kalau Siti hancur, gue juga hancur. Gini aja deh. Gue berdua sama Arifin ikut sama lo bareng. Kalau lo ikut gue dan lo ketahuan, lo tuh bakal ikutan ketangkep. Udah deh, lo tuh jangan repotin orang tua lo. Cukup gue yang kehilangan orang tua gue karena kenakalan gue. Ya. Oke, Sam. Hati-hati lo ya. Kalau ada apa-apa, lo telepon gue sama Arifin. Thanks, man. Bentar, Sam. Dut, lu bantuin Samsul keluar. Gua cari perhatian ke nyokap gua, oke? Iya. Bagaimana? Samsul sudah masuk perangkap, Dato. Kamu boleh pergi sekarang. Om. 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 Tolong! Tolong! Mbak, saya bukan. Maafin saya, Om. Maafin saya. Tolong, Bu. Minggir. Bentar. Ya. Sabar. Iya. Tenang. Silakan tambah air mata kamu. Samsul sudah ditangkap polisi atas tuduhan membunuh bapak kamu. Diperkirakan pembunuhan terjadi antara jam 2 sampai jam setengah 3 sore. Sekian, cukup. Makasih, Pak. Udah jam segini, Samsul nggak ada kabar lagi. Samsul. Sam, gimana? Om Baginda dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mati? Om Baginda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sam, Siti gimana?
Dia nggak ada. Lo ingat gak? Jam berapa dia nelfon gue? Seingat gue sih jam 2:30-an. Soalnya dia nelpon nggak lama. Setelah lo ngeliatin jam. Emang kenapa? Gue dijebak sama Ria. Dijebak gimana? Petugas bilang, almarhum Om Baginda tuh meninggalnya antara jam 2 sampai jam 2:30. Ya nggak mungkin dong, kalau kebetulan dia nelpon gue jam segitu. Gue tuh disuruh ke kamar itu supaya gue ditangkap. Siapa yang ngebunuh Om Baginda? Ya orang-orang yang Datuk Maringgi. Siapa lagi? Dut, ada apaan sih? Ntar gue ceritain. Terus, rencana lo gimana sekarang? Kita harus pancing Ria keluar rumahnya. Dia nggak usah dipancing. Tadi di sekolah gue denger dia mau nonton sama teman-temannya. Di mana? Tempat biasa. Bagus. Lo nyebut gue di sini ya. Begitu dia keluar bioskop, kita cegat dia. Dia pasti tahu di mana Siti. Oke deh. Cepat berangkat sekarang yuk. Lepaskan ikatannya dan buka plesternya. Saya mau dengar kicau suara merdunya. Saya sudah sering bilang sama kamu. Dan tidak akan bosan-bosan bilang. Semakin kamu marah, semakin saya terangsang. Pembunuh! Kamu pembunuh! Kamu membunuh papa saya! Dan saya janji, saya akan membunuh kamu! Sudah berapa puluh kali saya bilang. Siapapun yang akan menghalangi saya, harus menerima akibatnya. Tidak peduli bapak kamu. Sebentar lagi Samsul. Jadi kamu benar-benar ingin membunuh saya? Kalau kamu tetap tidak mau tunduk kepada saya, kamu akan menerima akibatnya. Saya bisa menghabisi nyawa manusia seperti membunuh seekor semut. Satu-satunya alasan kenapa saya membiarkan kamu hidup, karena saya benar-benar cinta sama kamu. Tapi kalau kamu terus-menerus mengikis saya, silakan bunuh aja saya. Tapi sampai mati pun saya nggak mau, dan saya nggak akan menyerahkan diri saya kepada kamu. Saya udah nggak peduli sama hidup saya. Kamu udah merampas hidup saya setelah kamu membunuh bapak saya. awasi dia. Jangan sampai macam-macam. Kemana sih tuh anak? Udah sepi gini masih belum nongol. Sabar, Cing. Yang penting kan tuh mobil masih ada. Mungkin dia ke toilet dulu kencing atau temen-temennya, ya nggak? Duluan ya. Tuh dia si Kucrut. Terus gimana, Sam? Ya tetap seperti rencana kita tadi. Lo berdua ke gang itu. Ayo. Hai. Lo kenapa? Kok kaget liat gue? Lo nggak nyangka ya? Gue tiba-tiba bisa ada di sini. Gue tuh habis nonton juga. Lo mau nggak? Misalkan lo gue ajak juga malam ini. Boleh, tapi jangan sekarang ya. Lain kali aja, soalnya gue harus pulang sekarang. Emangnya kenapa?
Nyokap gue sakit, Sam. Oh. Oke. Nyari nih. Makasih ya. Tar dulu dong. Siti pengen ngomong sama lo. Waktu gue ke Losmen, gue tuh ngeliat Om Baginda mati. Terus Siti tuh nggak ada. Gue tuh hampir ketangkep, Ri. Untung aja gue bisa lolos. Siti udah kabur dari Maringgi. Terus dia ke rumahnya Arifin. Sekarang, dia pengen ngumpet di rumah lo. Lo mau kan nolongin Siti? Dia tuh ada di sana. Dia tuh nggak berani keluar. Soalnya, orang-orang Datuk Maringgi itu ada di mana-mana. Yuk. Mana Siti? Kalau lo mau, nasib lo gue samain dengan nasibnya Baginda Sulaiman. Silahkan teriak. Mau lu tuh apa sih, Sam? Pertama, gue pengen bacain daftar dosa lo. Lo tuh selama ini jadi anteknya Datuk Maringgi. Siapa bilang? Gua yang bilang. Lo tuh udah hapus isi pita kaset sebelum lo kasihin ke polisi. Terus, lo ngelapor ke Maringgi kalau gua bakal datang. Maringgi nelpon polisi dan bututnya gue ditangkap. Kedua, begitu lo tahu gue bakal lolos dari polisi, lo tuh ngakalin teman-teman gue untuk tahu di mana gue kan. Terus atas perintahnya si Maringgi, lo tuh ngejebak gue. Lo nyuruh gue ke Losmen supaya gue ditangkap dengan tuduhan ngebunuh Baginda Sulaiman. Sekarang lo jawab pertanyaan gue. Di mana Maringgi nyekap Siti? Gue nggak tahu, Sam. Ria, lo tahu kan? Bokap sama nyokap gue udah nggak ada. Akibat lo ada main sama Maringgi untuk ngerjain gue sama Siti. Buat gue, mati atau hidup nggak ada bedanya. Tapi buat lo bedanya gede banget kan? Terserah. Oke? Lo habisin dia. Kalau lo mau, lombat aja dulu. Siti ada di Villa Datuk Maringgi di puncak. Gue minta alamat yang jelas, ancar-ancar sama ciri-cirinya. Saya tidak akan membunuh kamu. Tetapi kalau kamu tetap mempertahankan diri, tidak mau menyerahkan diri kamu kepada saya akan membuat kamu mati pelan-pelan
dan tersiksa. Sekarang gue minta handphone lo. Buat apa, Sam? Lo kira gue goblok? Begitu lo lolos dari sini, lo bakal ngelapor ke Maringgi. Iya kan? Sini handphone lo. Cepet! Thanks. Tapi kayaknya gue juga perlu minjem mobil lo deh. Tapi Sam, pegangin dong. Makasih ya, men. Tapi sekarang, mending lo berdua pulang. Biar gue urusin sisanya. Tanggung, Sam. Mendingan kita ikut lo deh. Jangan. Lo nggak perlu terlibat lebih jauh. Kasih orang tua lo. Ya? Thanks ya, men. Hati-hati lo. Thanks. Lurus dia. Dari siapa? Ini saya, Ria. Saya sengaja pakai telepon rumah. Karena handphone saya hilang, nggak tahu kemana. Saya cuma mau ngasih tahu kalau Samsul lagi pergi menuju ke situ, ke villa. Dari mana anak brengsek itu tahu alamat saya? Saya juga nggak tahu, Datuk. Saya cuma dengar kalau Samsul mau ke situ untuk jemput Siti. Dalam bank.
ngerti, Sam. Sam, saya udah ngerasa kamu pasti jemput saya. Papa. Saya udah tahu.